Halo semua, pada video kali ini Anda akan mempelajari tutorial pembuatan survei. Setelah menyaksikan video tutorial ini, diharapkan Anda mengerti cara membuat survei baru dalam Lime Survey dan dapat membuat survei baru dalam Lime Survey. Untuk memulai, pertama-tama buka Lime Survey dan login. Pada tampilan depan Lime Survey, klik panah pada Surveys dan pilih Create a New Survey. Pilihan Create a New Survey juga ada pada halaman List Surveys. Setelah mengklik pilihan Create a New Survey, Anda akan langsung diarahkan pada halaman ini. Seperti yang telah dibahas dalam video sebelumnya, untuk membuat survei, ada beberapa pengaturan survei yang perlu ditetapkan terlebih dahulu. Pengaturan yang pertama adalah Text Elements. Dalam Text Elements, pertama, Anda harus menentukan judul survei. Contohnya di sini, saya menamakan survei saya survei contoh. Kemudian, tentukan base language yang akan digunakan dalam survei. Base language akan menjadi bahasa pengantar dalam survei, yang artinya semua instruksi dalam survei akan menggunakan base language yang dipilih. Perlu diperhatikan bahwa base language tidak dapat diubah setelah survei dibuat. Oleh karena itu, pastikan terlebih dahulu bahwa base language yang dipilih sudah benar. Langkah ketiga adalah mengisi deskripsi. Dalam bagian ini, Anda harus memberikan deskripsi singkat mengenai survei Anda. Bagian ini akan menjadi hal pertama yang partisipan survei lihat ketika membuka survei. Selanjutnya, isi welcome message dan end message. Welcome message akan muncul di bawah deskripsi dan dapat digunakan untuk mengenalkan survei kepada partisipan. End message adalah pesan yang ditunjukkan kepada partisipan pada akhir survei. Anda juga dapat menambahkan end URL jika Anda ingin partisipan mengakses suatu URL atau tautan halaman website setelah menyelesaikan survei. Pengaturan berikutnya adalah General Settings. Dalam pengaturan ini, terdapat Survey Owner, Administrator, dan Administrator Email Address. Jika Anda mengirimkan survei lewat email dan ternyata ada email yang tidak terkirim, email akan dikirimkan pada bounce email address, sehingga Anda bisa melacak bounce. Anda akan dapat mengetahui email mana saja yang tidak terkirim. Selanjutnya, Anda juga dapat mengkategorisasikan survei Anda ke dalam grup yang tersedia. Kemudian ada format. Lime Survey memberikan 3 pilihan format survei, question by question, group by group, dan all in one. Dalam question by question, survei akan ditampilkan dalam format satu pertanyaan per halaman. Dalam group by group, survei akan ditampilkan dalam format satu grup pertanyaan per halaman. Dan terakhir, dalam format all in one, semua pertanyaan dalam survei akan ditampilkan dalam satu halaman. Pengaturan ketiga adalah Presentation and Navigation. Pengaturan dalam Presentation and Navigation berkaitan dengan bagaimana survei dilihat oleh partisipan dan pengaturan navigasi dalam survei. Pertama, navigation delay ditetapkan jika Anda ingin memberikan jeda sebelum mengizinkan partisipan untuk mengklik tombol sebelumnya, berikutnya, dan kirim. Contohnya di sini, saya mengatur navigation delay survei saya selama 5 detik.
Selanjutnya, ada 3 pilihan dalam Show Question Index or Allow Jumping. Jika Anda memilih Disabled, maka partisipan survei tidak akan melihat indeks dan tidak dapat meloncat pertanyaan. Jika Anda memilih Incremental, maka partisipan dapat melihat indeks dan loncat ke question group yang telah dibuka sebelumnya. Jika Anda memilih Full, maka partisipan survei akan dapat melihat indeks dan loncat antar question group. Kemudian, ada Show Group Name and/or Group Description dan Show Question Number and/or Code. Dalam Show Group Name and/or Group Description, ada 4 pilihan, yaitu Show Both, Show Group Name Only, Show Group Description Only, dan Hide Both. Begitu juga dalam Show Question Number and/or Code, ada 4 pilihan, yaitu Show Both, Show Question Number Only, Show Question Code Only, dan Hide Both. Sisa pengaturan dalam Presentation and Navigation berupa pilihan On atau Off. Untuk Show No Answer, jika Anda memilih On, maka akan ada pilihan No Answer dalam survei Anda. Contohnya di sini, saya memilih off agar partisipan survei saya tidak dapat menjawab no answer. Untuk show there are X questions in this survey dan show welcome screen, jika Anda memilih on, maka partisipan akan dapat melihat jumlah pertanyaan dalam survei dan melihat welcome screen di awal. Allow backward navigation adalah agar partisipan dapat kembali ke halaman sebelumnya. Contohnya di sini, saya memilih off agar partisipan survei saya tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya. Show on-screen keyboard merupakan pengaturan di mana akan muncul keyboard di layar partisipan jika ada pertanyaan isian. Progress bar menunjukkan sejauh mana partisipan telah mengerjakan survei. Selanjutnya, jika Anda memilih on untuk Participants may print answers, maka partisipan akan mendapatkan pilihan untuk mencetak jawaban mereka dalam survei. Jika pilihan Public Statistics dan Show Graphs in Public Statistics diaktifkan, maka partisipan akan mendapatkan tautan mengenai statistik survei serta grafiknya. Terakhir, jika Anda mengaktifkan pilihan Automatically Load an URL when Survey Complete, maka partisipan akan langsung diarahkan pada end URL setelah selesai mengerjakan survei. Pengaturan berikutnya adalah Publication and Access Control. Pengaturan dalam bagian ini berkaitan dengan akses partisipan terhadap survei yang kita miliki. Hal pertama yang perlu ditentukan adalah tanggal dan jam survei dimulai. Kedua, tentukan tanggal dan jam survei berakhir. Contohnya di sini, saya menentukan start date survei ini pada tanggal 19 Maret 2021 pada pukul 10 pagi. Dan untuk expiry date, saya memilih tanggal 19 April 2021 pada pukul 10 pagi. Yang artinya, survei ini hanya dapat diakses oleh partisipan mulai tanggal 19 Maret 2021 pukul 10 hingga 19 April 2021 pukul 10. Selanjutnya, tentukan apabila Anda ingin survei Anda terbuka untuk umum atau tidak. Jika Anda tidak ingin partisipan menjawab survei Anda 2 kali, maka pilih on untuk set cookie to prevent repeated participation. Ketiga pengaturan terakhir merupakan pilihan apabila Anda ingin menggunakan CAPTCHA untuk akses, registrasi, penyimpanan, dan memuat survei. Pengaturan yang kelima adalah Notification and Data Management. Date stamp adalah untuk melihat waktu jawaban disubmit oleh partisipan.
Save IP address adalah untuk menyimpan IP address partisipan. Save preferred URL adalah untuk menyimpan URL rujukan partisipan agar Anda dapat melacak dari mana partisipan mendapatkan survei Anda. Save timings adalah untuk melihat berapa lama waktu yang dihabiskan oleh partisipan untuk merespon per halaman. Jika Anda menyalakan pilihan Participant may save and resume later, maka partisipan akan dapat berhenti mengerjakan survei di tengah-tengah dan kembali mengerjakannya nanti. Pengaturan terakhir yang perlu ditetapkan adalah Participant Settings. Dalam Participant Settings, Anda dapat menetapkan token length. Minimal token length adalah 5 dan maksimalnya adalah 35. Kemudian, jika Anonymized Responses diaktifkan, maka jawaban partisipan survei akan anonim. Pengaktifan Token-Based Response Persistence akan mengizinkan partisipan untuk berhenti mengisi survei sementara dan melanjutkannya kemudian. Jika pilihan Allow Multiple Responses or Update Responses with One Token diaktifkan, maka partisipan akan dapat mengakses survei lagi dengan mengklik tautan undangan. Dengan begitu, partisipan dapat menjawab lebih dari satu kali atau mengganti responnya. Jika pilihan Allow Public Registration diaktifkan, maka apabila ada orang yang tidak memiliki token ingin berpartisipasi dalam survei, mereka dapat mendaftarkan nama dan email agar bisa mendapatkan undangan untuk mengisi survei. Untuk Use HTML Format for Token Emails, jika pilihan ini diaktifkan, maka semua email yang dikirimkan melalui sistem email Lime Survey akan dalam bentuk HTML. Terakhir, jika Send Confirmation Emails diaktifkan, maka partisipan akan mendapatkan email konfirmasi bahwa survei sudah terkirim. Setelah Anda selesai menetapkan semua pengaturan dalam Participant Settings, klik Save di pojok kanan atas. Jika Anda sudah sampai di halaman ini, artinya Anda sudah berhasil membuat survei baru. Dalam halaman ini, Anda dapat kembali memeriksa semua pengaturan survei yang sudah ditetapkan, mulai dari Overview, General Settings, Text Elements, Data Policy, Theme Options, Presentation, Participant Settings, Notifications and Data, hingga Publication and Access. Anda juga dapat mengedit pengaturan jika memang ada perubahan yang diinginkan. Setelah mengedit pengaturan survei, jangan lupa untuk menyimpan perubahannya dengan mengklik tombol Save di pojok kanan atas. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.